Ya, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, spesial Jemaat NGD, para pelayan, para pekerja, pelayan musik, dan keseluruhan umat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam ibadah, walaupun lewat YouTube, oleh karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan kita untuk mengadakan ibadah di rumah. Dan gereja kita sesuai dengan petunjuk dari majelis daerah akan melaksanakan ibadah pada tanggal 5 Juli. Awal minggu pertama bulan Juli kita akan ibadah, sekaligus dilanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Kita bersyukur atas segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema atau judul berjuang dalam iman atau dalam kekuatan ilahi atau bersama Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 7. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada orang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Hari ini Rasul Paulus memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana perjuangan pelayanan Paulus pada masa-masa rasul-rasul masih hidup di dalam dunia ini. Bahwa mereka tidak mengandalkan kekuatan duniawi. Kekuatan duniawi ini itu sudah jelas. Harta, kekayaan, kekuatan jasmani, kepintaran, dan hal-hal lain yang menjadi andalan dalam dunia ini. Mungkin kalau saudara akan mengurus sesuatu, tiba-tiba urusan saudara terhalang. Saudara mengajukan sesuatu dengan memberikan suap, sehingga urusan saudara bisa selesai. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan kekuatan ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, dia mampu meruntuhkan benteng-benteng. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang terus-menerus diperjuangkan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Bagaimana dalam setiap pemberitaan firman Tuhan selalu disampaikan, siapakah itu Allah dalam kehidupan manusia? Siapakah Allah yang menjadi juru selamat kita secara pribadi? Siapakah Allah yang memelihara kehidupan kita? Nah, kalau kita sudah mengenal Allah kita dengan baik, kita tahu bahwa dialah yang memberikan kesembuhan kepada kita, bahwa dialah yang memberikan izin untuk kita sakit, menghadapi pencobaan dia memberikan kekuatan kepada kita, menghadapi tantangan dia memberikan jalan keluar kepada kita. Itulah Allah kita. Nah, ketika pengenalan manusia kepada Allahnya sudah sempurna,
maka tidak ada penghukuman dalam kehidupan umat manusia. Tidak ada kutuk bagi orang-orang beriman yang dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi tidak ada hal lain yang diandalkan dalam kehidupannya selain daripada Tuhan. Ini luar biasanya perjalanan kehidupan para rasul pada zaman dahulu kala. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau yang sudah kelihatan namanya bukan iman. Tapi bagaimana kita mengharapkan sesuatu dengan kita percaya kepada Allah bahwa Dia akan menolong kita, memberkati kita, melindungi kita, menuntun kita di jalan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu apa? Menyediakan segala keperluan kita, memelihara hidup kita. Kalau dalam keadaan situasi kita tidak memiliki apapun juga, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadi sumber penghidupan, apa yang akan kita lakukan? Apa kita menyerah terhadap situasi yang demikian? Atau kita semakin sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, bahwa akan ada saatnya nanti Dia menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan kuasa-Nya, dan memberikan kepada kita apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Masing-masing pribadi lepas pribadi, umat Tuhan sudah disiapkan oleh Tuhan berkat-Nya. Nah, ketika berkat itu berhenti, kita berpikir kenapa? Tentu ada rencana Tuhan. Dia ingin melihat apakah orang ini ketika berkat-Nya saya hentikan, dia mengucap syukur nggak? Atau dia ngoceh? Atau dia bersungut-sungut. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, kok saya hidup saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Berarti Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan tidak memperhatikan saya. Bagaimana mungkin mulut orang percaya bisa berkata seperti itu? Bagaimana mungkin mulut orang beriman mau berkata seperti itu kalau dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Kita tidak perlu protes kepada Tuhan atas segala situasi dan kondisi yang ada. Hari-hari ini kita begitu direpotkan dengan adanya virus corona. Ibadah harus seperti ini. Nah, GPDNGD nanti akan menerapkan yang namanya protap atau SOP dari COVID-19. Masuk, tangan dicuci, pakai hand sanitizer, duduk mengambil jarak 1,5 meter, memakai masker setelah mau beribadah. Setelah itu apa? Selesai beribadah, ibadah tidak boleh lebih dari 1 jam. Selesai beribadah tidak diperkenankan berkumpul-kumpul kecuali keluarga. Dipersilakan kembali ke rumah masing-masing. Nah, coba kita berpikir dalam iman kita. Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah manusia sudah terlalu terbiasa dengan kehidupannya? Dengan tidak menjaga jarak kepada orang? Selalu melakukan kontak fisik dengan orang-orang? Dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajar, jagalah hidupmu, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah perkataanmu. Orang beriman harusnya seperti itu. Tapi kemarin sudah kebablasan, sudah dianggap biasa, sehingga kita tidak menjaga jarak lagi di antara kita dengan sesama kita. Padahal Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Nah, dengan adanya virus corona ini kelihatannya sudah cukup baik. Walaupun ada orang-orang yang menentang,
yang tidak suka dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Mereka belanja ke pasar tidak pakai masker, ngobrol bergerubung tidak pakai masker, kumpul-kumpul tidak pakai masker. Padahal sudah dibilang tidak boleh lebih dari 5 orang. Naik kendaraan, naik kereta, naik mobil, naik angkutan umum harus ada jarak. Nah, hal-hal seperti inilah yang diatur oleh manusia. Tapi sekarang banyak yang karena ingin selamat, artinya tidak terkena ancaman virus corona, mereka melakukan. Tapi kenapa firman Tuhan yang melarang kita untuk melakukan sesuatu yang akan membuat kita selamat, hidup kita selamat nantinya, artinya kita tidak masuk ke neraka, karena kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, nggak dijaga. Nggak dijaga. Padahal iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berapa orang yang sudah pernah melihat surga? Menurut saudara yang pernah saudara tahu? Kalau saya mungkin cuma 1 orang. Ada seorang yang naik sampai ke langit ketiga. Ada seorang juga yang naik sampai ke Firdaus. Nah, ini orangnya yang ngirim surat ke Korintus ini. Si Rasul Paulus inilah. Yang rohnya diangkat oleh Tuhan. Makanya dia dalam pekabaran Injilnya sangat berhasil. Sampai ke Asia. Masuk ke India, masuk kemana-mana, sampai ke Indonesia. Walaupun Indonesia masuknya dari Eropa. Nah, ini hal-hal yang luar biasa, yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi sekarang banyak orang yang tidak tahan menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang. Ketika tempat wisata dibuka, ketika mall dibuka, waduh, mereka udah kayak apa, beruduk aja semuanya, tanpa menjaga hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tidak semua tempat bisa diawasi, dan pengawas juga terbatas. Tapi kehidupan kita jelas diawasi oleh Tuhan. Dialah yang memperhatikan kehidupan kita. Jadi jaga juga kehidupan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita. Harus kita jaga. Kalau enggak ya nggak usah ngomong lah, nggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah engkau sama dengan dunia ini. Jangan memakai senjata duniawi. Jangan memakai hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, jangan mencintai dunia ini. Sebab dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Rasul Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita masih hidup di dunia. Tapi kita jangan berjuang di dalam iman kita, dalam hidup kita secara duniawi. Jangan. Harus secara surgawi. Senjata perjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itulah yang memampukan kita melakukan segala perkara. Mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Mampu berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh.
melaksanakan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mempermuliakan nama Tuhan. Pokoknya intinya hidupnya bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang Rasul Paulus katakan. Luar biasa. Dan memang dia salah satu rasul yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, selain ke-12 murid. Yang sudah mendahului Paulus untuk mengabarkan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 berkata demikian. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita semua berjerih lelah berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Kita menaruh pengharapan yang kuat bahwa satu-satunya penolong kita, satu-satunya perlindungan kita, satu-satunya kota benteng kita, salah satunya yang kekuatan yang memelihara kehidupan kita, memenuhi segala kehidupan kita, cuman Allah. Cuman Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kita berharap kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang dalam hidup kita. Berjuang melayani pekerjaan Tuhan. Berjuang melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun terasa sakit, walaupun terasa terpaksa, tapi kita harus lakukan itu. Belajar melakukan itu. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jelas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga melalui teladan dan perbuatan kita dan perkataan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus untuk tidak lalai melakukan kewajiban kita. Kalau ada orang yang bertanya kewajiban orang percaya itu apa? Nggak bisa jawabnya. Kewajiban orang percaya itu yang pertama adalah tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kedua, melakukan firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mengasihi Allah dan sesama manusia. Itu kewajiban kita. Nggak usah disuruh, kita kerjakan. Nggak usah harus disuruh. Jangan kita cuma untuk hak kita. Tuhan berkatin dong saya. Saya lagi sakit, sembuhkan dong saya. Nuntut haknya kepada Tuhan. Tapi tidak pernah melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Ya bagaimana? Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa tinggi, tidak dapat membalas kasih karunia Tuhan. Sebab dia sudah mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang dilakukan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan kita berpikir, wah saya sudah melakukan banyak Tuhan. Nggak ada apa-apanya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita ini cuma umat. Cuma hamba pelayan. Yang karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia kita dipakai. Dan Dia selalu menyertai kehidupan umatnya, kehidupan hamba-hambanya. Itu janjinya. Terkadang kita berpikir, apa iya Tuhan memelihara kehidupan kita? Apa iya saya harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai anak-anak Tuhan? Coba aja saudara uji. Ini saya tantang saudara. Kerjakan apa yang Tuhan firmankan. Andalkan Dia dalam setiap perkara dalam kehidupan. Coba lihat, ada perubahan gak dalam hidupmu? Setiap malam berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Dia. Kita lihat, ada perubahan gak dalam kehidupan kita? Itu yang namanya iman dengan perbuatan. Kita percaya kepada Kristus, kita berbuat seperti apa yang Kristus kerjakan. Selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 berkata demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Orang yang menderita hidup di dalam Tuhan tidak malu. Yang malu tuh kalau kita menderita sebagai koruptor, menderita sebagai pencuri, menderita sebagai orang-orang yang melakukan banyak dosa. Nah itu kita malu. Tapi sekarang udah banyak orang nggak tahu malu. Malah bangga dengan kapasitasnya sebagai koruptor, dengan kapasitasnya sebagai apapun juga, nggak malu, nggak tahu malu, udah putus semua udah kemaluannya. Bahkan banyak juga hamba Tuhan yang seperti itu, oleh karena situasi dan zaman yang seperti ini, membuat orang-orang beriman menjadi tergoncang imannya. Tapi kalau orang-orang yang sungguh-sungguh tetap berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan, Dia berkata, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sampai kesudahan zaman. Wah, luar biasa kalau ada saudara berkata seperti Rasul Paulus. Saya tetap percaya bahwa Dia memeliharakan kehidupan kita, memelihara pelayanan kita, memelihara kesehatan kita, memeliharakan rumah tangga kita, memeliharakan anak cucu menantu kita, memelihara keluarga besar kita. Dan yang paling utama, memelihara jemaat, memelihara domba-domba yang dipercayakan kepada kita untuk kita layani.
Sehingga melalui pengembalaan kita, sehingga melalui pelayanan kita, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bukan kita yang dipuji, bukan. Tapi nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan saya atau hamba-hamba Tuhan tetap cuman pelayan kecil. Cuman hamba. Tetap harus hormat sama bos. Kita bukan bos, kita hamba-hamba, pelayan-pelayan. Itulah luar biasanya Rasul Paulus dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 23 berkata demikian. Yakobus pasal 2. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Terlalu gamblang firman Tuhan berkata. Jadi sebagai orang beriman kuncinya cuma satu, berbuat. Berbuat dan berbuat. Kasihilah sesama manusia, saudara tidak berbuat. Berdoalah kepada Tuhan, saudara tidak berbuat. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan, saudara tidak berbuat. Ketika hidup saudara kacau, saudara bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal yang bikin kacau kehidupan saudara ya saudara sendiri, karena saudara tidak melakukan firman Tuhan. Coba kerjakan firman Tuhan dan lihat, benar gak janji-janji Tuhan? Benar gak nih isi Injil ini? Benar gak isi Alkitab ini? Kalau engkau memberi, engkau akan diberi. Kalau engkau mengetuk pintu, engkau akan dibukakan pintu. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapatkan. Benar nggak seperti itu? Ya nggak pernah berbuat, jadi nggak tahu. Tapi ngaku orang beriman, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Ya nggak nyambung, nggak ada koneksi. Nah kalau saudara punya HP, memakai WiFi, saudara koneksikan dulu tuh WiFi sama HP saudara. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ada kodenya. Itu baru bicara hal-hal duniawi, apalagi bicara tentang hal-hal yang sifatnya surgawi, yang sifatnya rohani. Ada juga syaratnya. Tapi tidak berat, cuman dikerjakan, itu doang. Cuman berbuat itu doang. Nggak ada yang lain.
Jadi nggak usah susah saudara dalam kehidupan saudara. Jadi hanya satu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kerjakan firman Tuhan. Pandang saja kepada Yesus. Pandang saja kepada Tuhan. Jangan pandang hal-hal duniawi. Kan di awal tadi Rasul Paulus sudah berkata, kami masih hidup di dalam dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tapi kami berjuang dengan kuasa ilahi, kuasa Allah yang mampu meruntuhkan benteng-benteng kesombongan. Benteng-benteng yang menghambat umat manusia mengenal siapakah itu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Allah yang memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita boleh mengerti tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu jelas. Jadi semuanya jelas tertulis dalam firman Tuhan. Jadi jangan kita neka-neko ke sana kemari. Mencari ini, mencari itu. Cari Tuhan. Cari hadiratnya yang kudus. Cari kasih karunia-Nya. Dan miliki semua itu. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata demikian. Ini yang terakhir. Kita mundur saja dari Yakobus. Ibrani pasal 2, 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Marilah kita melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dengan memandang kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saat ini Dia sudah di surga. Ketika kita berteriak minta tolong kepada Yesus yang ada di surga, Dia segera perintahkan apa yang menjadi keperluan kita. Cuman waktunya ya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kan ada waktunya. Tuhan berfirman, ada waktu kita mencangkul, ada waktu kita memanen. Kalau jagung setelah dicangkul, ditanam 3 bulan baru bisa dipanen. Ada waktunya. Ada waktu kita masih kecil, masih bayi. Ada kita balita. Balita anak-anak. Anak-anak remaja. Nggak ujuk-ujuk lahir langsung jadi orang gede. Enggak. Semuanya proses. Oleh karena itu lakukan proses kehidupanmu dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Bertumbuh dalam imanmu. Setelah bertumbuh apa? Berkembang. Setelah berkembang apa? Dia mengeluarkan buah yang masih kecil-kecil. Setelah berbuah masih kecil-kecil, disiram, dipupuk, buahnya semakin besar, sampai dia matang, dinikmati orang. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Berbuah-buah di dalam iman. Buah damai sejahtera, buah sukacita, buah kasih, buah kesabaran, buah apa lagi? Buah menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Bukan malah kehidupan kekristenan kita mempermalukan nama Tuhan. Ya, orang Kristen mah seperti itu. Ya, gimana kita ngomongnya? Jawabnya gimana? Susah. Jadi jangan sampai orang berkata seperti itu. Wah, kalau dia mah orangnya luar biasa. Orang Kristen seperti itu. Jadi melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Melalui kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan. Melalui kehidupan kita banyak orang diberkati. Melalui kehidupan dan pelayanan kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ingatlah, jangan berjuang dengan mengandalkan kekuatan duniawi, tapi pakai senjata Allah. Pakai senjata Allah. Perlengkapi kehidupanmu. Sehingga kita bisa menang menghadapi segala perkara yang datang dan pergi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam keadaan susah tetap mengucap syukur. Terlebih lagi dalam keadaan senang, lebih lagi mengucap syukur. Dalam keadaan sakit tetap bersuka cita. Dalam keadaan kekurangan tetap berharap kepada Tuhan. Dan dalam keadaan apapun juga mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi hiduplah dalam kekuatan Allah. Andalkanlah Allah dalam kehidupanmu. Sungguh-sungguhlah beriman kepada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan nanti tidak saya panjangkan. Saya cukupkan sampai di sini. Sebentar kita akan berdoa dan sekaligus doa berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajar kepada kami. Agar kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Sungguh-sungguh memakai kekuatan Allah dalam kehidupan kami menghadapi segala perkara yang datang dan pergi dalam kehidupan kami. Menghadapi situasi pandemi corona saat ini. Dalam nama Yesus, kekuatan yang daripada-Mu Kau berikan kepada kami. Hingga melalui kehidupan kami nama boleh dipuji dan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh-Mu yang kudus boleh memimpin, menuntun dan mengajar kami melakukan kehendak firman-Mu. Umat-Mu yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan. Tindas Kau angkat dan memberikan kekuatan, mereka yang kurang Kau limpahkan berkat-Mu. Jemaat-Mu, para pekerja-Mu, umat-Mu, pelayanan musik, pujian, LC, doa kolektan, spesial jemaat NGD. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, berkati pakai hidup mereka untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Kami serahkan juga rencana ibadah new normal GPD NGD Palmera Utara 4 dalam tangan-Mu. Pada tanggal 5 Juli yang akan datang, Kau persiapkan pelayanan musik, Kau persiapkan jemaat-Mu, para pekerja-Mu dan hamba-Mu untuk boleh bersama-sama hadir dalam ibadah perdana penerapan new normal di GPD. Jadi dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu dan Kau berkati, biarlah melalui ibadah ini nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu dan nama-Mu seluruh dunia dimanapun mereka berada. Yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan. Yang tidak Kau angkat dan memberikan kekuatan, mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu dan hamba-Mu yang takut menghadapi ancaman virus corona. Dalam nama Yesus kirim bala tentara-Mu dari surga yang berlaksa-laksa jumlahnya turun ke dalam dunia ini, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu, pekabaran Injil-Mu dan umat-Mu di seluruh dunia, di laut, di gunung, di desa, di lembah-lembah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau berkati juga keluarga Ali di tempat ini, pakai hidup mereka juga untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang senantiasa menyertai dan berkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW di kampung. Kau berkati kehidupan mereka, pakai hidup mereka untuk jadi saluran berkat untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama. Berkati juga Valino beserta istri dan anak-anaknya. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan mereka. Berkati juga istri hamba-Mu, berkati kesehatannya, dan biarlah melalui kehidupannya nama boleh dipuji dan dimuliakan.
Bapak, kami serahkan juga ibadah serentak GPDNGD pada tanggal 5 Juli yang akan datang di Jakarta. Dalam nama Yesus Kau berkati, sehingga melalui ibadah gereja-gerejamu GPDNGD di Jakarta, namamu saja yang dipuji dan Kau muliakan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Inilah doa kami, sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.